Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nadila Purwati dari program studi PG PAUD kelas C. Nah, oke, sekarang kita akan membawakan materi yang berjudul Demokrasi Indonesia. Nah, teman-teman, kira-kira demokrasi itu apa sih, teman-teman? Nah, di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan, mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Nah, demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi, baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia. Selain itu, banyaknya suku, budaya, dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, kita lanjut ke definisi demokrasi. Definisi demokrasi. Demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani ya teman-teman. Demokratis, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Nah, di sini ada yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Nah, sini ya. Nah, ternyata di sini ada prinsip demokrasi. Oke, prinsip demokrasi itu sebenarnya dibagi menjadi dua ya teman-teman. Yang satu, prinsip demokrasi sebagai sistem politik. Yang kedua, ada prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Nah, di sini saya mengambilnya dalam garis besarnya saja, prinsip-prinsip demokrasi dalam garis besar. Yang pertama, ada negara berdasarkan konstitusi. Nah, maksudnya itu seperti apa? Pengertian negara demokratis adalah negara yang pemerintah dan warganya menjadikan konstitusi sebagai dasar penyelenggara kehidupan berbangsa dan bernegara. Konstitusi dapat diartikan sebagai undang-undang dasar atau seluruh peraturan hukum yang berlaku di sebuah negara. Yang kedua ada jaminan perlindungan HAM. Nah, maksudnya di sini HAM itu adalah hak asasi manusia. Hak asasi manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Hak asasi manusia mencakup hak untuk hidup, kebebasan memeluk agama, kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat, serta hak-hak lain sesuai ketentuan undang-undang. Nah, perlindungan HAM ini merupakan salah satu prinsip negara demokrasi ya teman-teman. Karena kenapa? Karena perlindungan terhadap hak asasi manusia pada hakikatnya merupakan bagian dari pembangunan negara yang demokratis. Yang ketiga, ada kebebasan berpendapat dan berserikat. Nah, kebebasan berpendapat dan berserikat itu demokrasi itu memberikan kesempatan ya teman-teman pada setiap orang untuk berpikir dan menggunakan hati nurani serta menyampaikan pendapat dengan cara yang baik. Selain itu, salah satu prinsip demokrasi adalah mengakui dan memberikan kebebasan untuk berserikat atau membentuk
organisasi. Setiap orang itu boleh berkumpul dan membentuk identitas dengan organisasi yang ia dirikan. Melalui organisasi tersebut, setiap orang dapat memperjuangkan hak sekaligus memenuhi kewajibannya. Yang keempat, ada pergantian kekuasaan berkala. Nah, di sini gagasan tentang perlunya pembatasan kekuasaan dalam prinsip demokrasi dicetuskan oleh Lord Acton ya teman-teman. Lord Acton itu menyatakan bahwa pemerintahan yang diselenggarakan manusia penuh dengan kelemahan. Pendapatnya yang cukup terkenal adalah power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely. Nah, manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan kekuasaan. Pergantian kekuasaan secara berkala bertujuan mengatasi kekuasaan atau kewenangan penguasa ya. Pergantian kekuasaan secara berkala dapat meminimalisasi penyelewengan dalam pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pergantian seorang kepala negara atau kepala daerah dapat dilakukan dengan mekanisme pemilihan umum yang jujur dan adil. Nah, yang kelima ada peradilan bebas dan tak memihak. Lalu ada penegakan hukum dan persamaan kedudukan. Yang ketujuh ada jaminan kebebasan pers. Nah, yang seperti yang tadi sudah saya bilang, kebebasan pers merupakan salah satu pilar penting dalam prinsip-prinsip demokrasi. Pers yang bebas dapat menjadi media bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasi serta memberikan kritikan dan masukan kepada pemerintah dalam pembuatan kebijakan publik. Di sisi lain ya teman-teman, pers juga menjadi sarana sosialisasi program-program yang dibuat pemerintah. Melalui pers diharapkan dapat terjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan dengan masyarakat. Sistem pemerintahan demokrasi itu sebagai sistem pemerintahan paling aman karena pemerintah dan rakyat dapat saling berinteraksi melalui dewan yang telah dipilih oleh rakyat. Negara dengan sistem demokrasi mencegah adanya kekuasaan tunggal dari pemerintah karena rakyat turut serta dalam pemerintahan melalui dewan yang telah dipilih. Oke, lanjut. Nah, di sini ada jenis-jenis demokrasi. Nah, demokrasi itu memiliki banyak jenis ya, teman-teman. Berikut beberapa jenis demokrasinya. Yang pertama, ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat, yaitu demokrasi langsung. Yang kedua, ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu ada demokrasi liberal, demokrasi rakyat, dan demokrasi Pancasila. Oke, nah di sini kita bakal membahas demokrasi Pancasila saja ya teman-teman. Demokrasi Pancasila itu merupakan demokrasi yang ada di Indonesia, bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila itu fokus pada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Nah, di sini ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia, Indonesia itu kan merupakan negara demokrasi ya, sehubung dengan perkembangannya. Di sini Dwi Sulisworo dan kawan-kawan membagi demokrasi Indonesia ke dalam 4 masa. Ternyata masa pertama itu ada yang namanya demokrasi konstitusional pada tahun 1945 sampai 1950. Nah, di masa ini peranan parlemen dan partai itu sangat menonjol. Nah, ada masa kedua, demokrasi terpimpin, yaitu pada tahun 1959 sampai 1965. Nah, mulainya masa ini ditandai dengan dikeluarkannya dekret presiden. Dalam prakteknya, masa ini berakhir dengan peristiwa G30S pada 30 September 1965. Masa ketiga itu disebut demokrasi Pancasila. Nah, yang sekarang yang sudah ada di Indonesia ya teman-teman, pada tahun 1965 sampai 1998. Nah, secara garis besar, masa ini menggunakan landasan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Ada masa keempat, yaitu demokrasi
pasca reformasi pada tahun 1998 sampai saat ini. Nah, kalau demokrasi ini cenderung mengalami banyak perubahan ya. Partai politik baru bermunculan, pemilihan umum umum pun dilaksanakan secara langsung dan rutin. Selanjutnya ada pendidikan demokrasi. Nah, apa sih pendidikan demokrasi itu, teman-teman? Pendidikan demokrasi adalah upaya di mana upaya sistematis yang dilakukan negara dan masyarakat untuk memfasilitasi individu ataupun warga negara agar memahami, menghayati, mengamalkan, dan mengembangkan konsep, prinsip, dan nilai-nilai demokrasi sesuai dengan status dan peran-peran kemasyarakatannya sebagaimana amanat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bab 3 pasal 4 ayat 1 yang menjelaskan bahwa pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan dalam sistem yang demokratis menempatkan posisi yang sangat sentral, ya. Pendidikan dimaksudkan untuk mendidik warga negara tentang kebajikan dan tanggung jawab sebagai anggota civil society. Sekolah adalah wadah di mana proses tersebut berjalan secara formal yang harus mencerminkan proses untuk mendidik warga negara ke arah suatu masyarakat sipil yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi dimulai dari sekolah. Tetapi sejak reformasi bergulir di Indonesia, bingkai demokrasi konstitusional belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan konsep ideal. Masih banyak terjadi peristiwa kehidupan sosial politik bangsa yang tak sesuai nilai, prinsip, dan kaidah demokrasi. Kondisi demokrasi seperti ini oleh Sumantri dalam Yuniarto 2018 disebut dengan istilah underdemokratik demokrasi, yakni suatu tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara yang struktur atau institusi demokrasinya sudah ada, tapi semangat dan perwujudannya masih jauh dari cita-cita demokrasi. Kondisi yang dirasakan paradoksal antara realitas dengan nilai dan norma yang diajarkan atau dipidatokan. Nah, seperti itulah kurang lebihnya materi tentang demokrasi di Indonesia, teman-teman. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa diserap dengan baik dan mudah-mudahan teman-teman juga mengerti apa yang saya sampaikan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.